Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari proses evakuasi longsor di Bantar Gebang? Kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Selamat siang Dika, bisa Anda jelaskan bagaimana proses evakuasi di TPST Bantar Gebang siang hari ini? Dika, silakan. Ya, selamat siang Ruli. Seperti bisa Anda saksikan di belakang saya, sejak pukul 8:20 pagi tadi, evakuasi dan juga proses pencarian pada hari kedua korban longsor di TPST Bantar Gebang masih terus dilakukan dengan menggunakan belasan eskavator dan juga lebih dari 300 petugas gabungan yang dikerahkan. Tetapi hingga saat ini pukul 11:07 Senin siang belum ada tanda-tanda korban ditemukan. Seperti yang tadi diberitakan sebelumnya, ada 5 korban sejauh ini yang tercatat masih dalam proses pencarian. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ibu dari korban atas nama Riki Supriyadi. Betul Ibu ya? Ini dengan Ibu Fatima? Iya betul. Ibu Fatima, saya turut berduka cita meskipun proses pencarian saat ini masih terus dilakukan. Ibu, kalau boleh tahu bagaimana informasi sejauh ini yang Ibu dapatkan, Bu? Masih tunggu kabar karena masih dicari. Saya berharap anak saya ketemu dalam keadaan apapun, saya ikhlas. Ibu kapan mendapatkan ada informasi tentang peristiwa ini? Semalam pertama dari chat dari status anak angkat saya dan dilanjut dengan mantu saya. Anak saya telepon, "Ma, Riki kena longsor di Bantar Gebang." Saya langsung berangkat dari Bogor menuju ke lokasi. Sampai di lokasi saya tanya dengan Bapak petugas. Dengan adanya berita anak saya ini, saya bilang, Bapak petugas membenarkan dan menunjukkan ada mobilnya ada, tasnya ada, uangnya ada, tapi anak sayanya tidak ada. Jadi saya tunggu sampai malam, dari malam sampai sekarang ini saya masih nunggu kabarnya dan ketemu sama anak saya. Jadi dari malam Ibu belum pulang? Belum. Saya belum tidur. Saya masih tunggu anak saya. Kapan komunikasi terakhir Ibu dengan Bang Riki? Sebelum puasa. Dia kasih nomor, "Ma, ini nomor Buyung." Saya bilang, "Iya Mama chat ya." Udah itu doang. Dengar kabar udah ada berita seperti ini. Ibu dengar cerita dari saksi-saksi, sebetulnya bagaimana sih peristiwanya kemarin itu kalau Ibu tidak keberatan bercerita? Peristiwa kejadiannya, dia lagi ngantri. Iya, lagi ngantri di sana. Terus yang saya heranin, mobilnya ada, dompetnya ada, tasnya ada, tapi orangnya nggak ada. Jadi diduga Bang Riki ini turun dari truk ya menuju ke warung? Iya, dugaannya seperti itu. Makanya mudah-mudahan hari ini ketemu, biar bisa saya bawa pulang. Oke, Bang Riki ini supir truk pengangkut sampah dari wilayah mana Ibu? Dari wilayah utara Semper Barat. Sudah berkeluarga? Sudah, anaknya 5, masih kecil-kecil. Baik, Ibu Fatima, semoga pencarian hari ini berbuah hasil yang maksimal. Amin. Saya turut berduka cita sekali lagi, semoga Ibu diberikan kekuatan. Terima kasih Ibu. Itu tadi keterangan dari Ibu Fatima, ibu dari salah satu korban atas nama Riki Supriyadi yang saat ini masih dalam proses pencarian. Tadi juga saya mewawancarai Ibu Desiana, Kepala Kantor SAR Jakarta, yang menyebutkan bahwa memang ada sejumlah tantangan dalam proses pencarian. Bisa Anda lihat, Ruli, gundukan sampah atau gunungan sampah ini tingginya mencapai 40 meter. Dan ini juga tentu menyulitkan eskavator untuk melakukan pencarian. Dan pencarian ini dipusatkan di radius sepanjang 2,200 meter persegi dengan menggunakan belasan eskavator. Dan tantangan lainnya adalah gunungan sampah ini bukan tanah sehingga mengandung gas metan yang tentunya juga membahayakan bagi para petugas dari tim SAR begitu untuk melakukan pencarian. Dan selain itu juga intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir juga dinilai sebagai sebuah tantangan dalam proses pencarian yang rencananya akan dilakukan selama 7 hari. Dan selama proses
operasi evakuasi pencarian korban longsor di TPST Bantar Gebang zona 4 ini, maka zona 4 TPST Bantar Gebang akan ditutup sementara. Artinya tidak ada proses pembuangan sampah ke TPST ini sampai dengan proses evakuasi selesai. Dan Ruli, untuk diketahui bahwa peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu siang hingga menewaskan 4 orang sejauh ini adalah bukan kali pertama. Peristiwa seperti ini sepanjang tahun 2025 atau tahun lalu saja terjadi 3 kali. Dan di tahun-tahun sebelumnya juga sempat terjadi, bahkan juga menimbulkan korban jiwa. Dan ini tentunya menjadi alarm serius, alarm pengingat yang serius khususnya bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena kita tahu bahwa setiap hari ada 7.500 ton sampah yang dibawa dari Jakarta ke TPST Bantar Gebang, sehingga membuat tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang yang sudah beroperasi sekitar 37 tahun ini dalam kondisi kritis atau over kapasitas. Kembalikan dari ini. Dika, mungkin satu pertanyaan terakhir, Dika, terkait dengan upaya preventif. Ini kan evakuasi dilakukan di zona 4 di Bantar Gebang gitu ya. Bagaimana dengan wilayah lain selain dari zona yang sedang dilakukan proses evakuasi saat ini? Apakah ada upaya-upaya preventif mengingat curah hujan masih tinggi dan jangan sampai terjadi lagi longsor di zona yang lain gitu ketika sedang dilakukan evakuasi saat ini, Dika? Ya, kita tahu ada 6 zona di TPST Bantar Gebang, tetapi hanya 4 yang dioperasikan dan saat ini zona 4 juga tengah ditutup sementara. Saya belum mendapatkan informasi apakah ada penutupan serupa di zona-zona lainnya terkait dengan peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu siang kemarin. Tetapi yang pasti langkah pertama yang saat ini dilakukan adalah dengan melakukan penutupan sementara TPST Bantar Gebang di zona 4 sampai dengan proses evakuasi selesai. Dan di sini juga diberikan garis polisi untuk membatasi akses dari masyarakat yang ingin melihat atau juga ingin mendekat ke area tempat kejadian perkara. Karena selain mengganggu proses evakuasi, ini juga menjadi salah satu langkah antisipasi, Ruli. Bukan tidak mungkin peristiwa longsor ini masih bisa terjadi, apalagi seperti yang Anda katakan tadi, intensitas hujan masih cukup tinggi. Tadi pagi BMKG juga memprediksi bahwa pada hari ini sepanjang siang hingga sore nanti akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kembali ke Anda. Terima kasih Mahardika Utama melaporkan langsung dari Bantar Gebang. Siang hari ini masih ada 5 korban yang terdata masih belum bisa ditemukan. Kami berharap evakuasi berjalan dengan lancar. Namun mengingat cuaca yang masih belum menentu saat ini, kita lihat ke depannya seperti apa. Mahardika, terima kasih banyak Mahardika. Selamat bertugas kembali.